Penerbangan pertama menuju kegagalan dimulai saat mesin pesawat AirAsia menyala di Jepang. Bayangkan sebuah maskapai yang menguasai Asia Tenggara mencoba menaklukkan pasar yang paling sulit di dunia, Jepang. Mereka pikir mereka punya formula ajaib, harga murah, efisiensi maksimal, dan brand yang sudah diakui. Namun, dunia penerbangan memiliki aturan mainnya sendiri, dan bagi AirAsia di Jepang, aturan itu berarti kerugian yang menumpuk hingga triliunan rupiah. Dan yang lebih gila lagi, ini terjadi bukan hanya sekali, tetapi 2 kali dalam waktu singkat. Pada tahun 2012, AirAsia melangkah ke Jepang dengan penuh percaya diri melalui kemitraan dengan ANA, All Nippon Airways. Mereka membawa konsep low-cost carrier yang sangat agresif ke pasar yang sangat konservatif. Namun, kurang dari 24 bulan kemudian, kemitraan itu pecah berantakan. Mengapa raksasa seperti Tony Fernandes gagal total di tanah matahari terbit? Mari kita bedah anatomi kegagalan ini secara mendalam. Masalah utamanya dimulai dari ketidakcocokan budaya korporat. Di satu sisi, ada AirAsia dengan gaya manajemen yang cepat, liar, dan penuh improvisasi. Di sisi lain, ada etos kerja Jepang yang menekankan ketepatan waktu absolut, protokol keselamatan yang sangat ketat, dan hubungan jangka panjang. Benturan ini tidak bisa diredam oleh sekadar harga tiket yang murah. Penumpang Jepang menginginkan kualitas layanan yang stabil. Ketika AirAsia mencoba memangkas biaya operasional dengan cara yang biasa mereka lakukan di Malaysia atau Thailand, penumpang Jepang merasa kecewa. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Ketika usaha pertama mereka gagal, AirAsia tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk mencoba kembali pada tahun 2017 dengan nama AirAsia Japan yang baru, kali ini berbasis di Nagoya. Mereka membangun hub baru, menyewa pesawat baru, dan menghabiskan modal yang jauh lebih besar. Mereka optimis pasar akan berubah. Mereka salah besar. Mari kita bicara soal angka. Operasi AirAsia Japan yang kedua ini adalah lubang hitam finansial. Setiap pesawat yang lepas landas dari Bandara Chubu Centrair membawa beban hutang yang terus membengkak. Strategi mereka untuk mengandalkan rute domestik dan sedikit rute internasional menuju Cina ternyata sangat rapuh. Saat pandemi global menghantam industri penerbangan pada tahun 2020, AirAsia tidak memiliki bantalan finansial yang cukup. Mereka tidak punya dukungan modal yang kuat di Jepang untuk bertahan melewati masa sulit. Dalam hitungan bulan, utang membengkak hingga mencapai 21,7 miliar yen, atau sekitar 3 triliun rupiah. Namun, jika kita melihat akumulasi kerugian dari kedua fase upaya masuk ke Jepang, angka 1,5 triliun rupiah hanyalah permulaan dari luka bakar finansial yang sebenarnya lebih dalam. Kelemahan fatal AirAsia adalah mengabaikan keunggulan operasional yang sudah dimiliki maskapai lokal Jepang seperti ANA atau JAL. Mereka mencoba bersaing di kandang singa tanpa memahami singa tersebut. Maskapai lokal Jepang memiliki loyalitas pelanggan yang sangat dalam melalui program frequent flyer yang masif. AirAsia? Mereka hanya menjual tiket murah. Di Jepang, murah saja tidak cukup. Anda butuh ketergantungan sistemik. AirAsia gagal membangun ekosistem tersebut. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Pada akhir tahun 2020, perusahaan induk secara resmi mengumumkan penghentian operasional di Jepang. Mereka meninggalkan bandara, menarik pesawat, dan memecat ratusan staf. Ini adalah retret yang memalukan. Ribuan tiket sudah terjual, jutaan yen dana pelanggan tertahan, dan reputasi merek di Jepang hancur lebur. Apakah mereka belajar sesuatu? Mungkin. Tapi kerugian finansial yang dicatat bukanlah sekadar angka di buku laporan tahunan. Itu adalah modal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat pasar mereka di ASEAN, yang justru tergerus karena mereka terlalu sibuk membuang uang di Jepang. Mari kita selami lebih dalam lagi mengenai strategi, hub, mereka. Nagoya, sebagai markas, bukanlah Tokyo atau Osaka. Ini adalah pilihan strategis yang cukup berani, namun mematikan. Mereka berharap bisa mengambil ceruk pasar di wilayah industri Chubu, namun volume penumpang di sana tidak cukup besar untuk menopang model bisnis mereka yang membutuhkan kepadatan, density, tinggi. Pesawat yang terbang setengah kosong adalah racun bagi maskapai LCC. Dan itulah yang terjadi hampir setiap hari. Di saat maskapai lain melakukan adaptasi, AirAsia Jepang justru terkunci dalam model bisnis yang kaku. Mereka terlalu fokus pada pemangkasan biaya hingga titik di mana pelayanan dasar pun dikorbankan. Padahal, pasar Jepang sangat sensitif terhadap omotenashi, atau keramahan. Ketika pelayanan turun, loyalitas pelanggan Jepang menghilang dalam semalam. Mereka tidak memaafkan maskapai yang dianggap kurang sopan atau kurang profesional. Banyak analis bisnis mengatakan bahwa kegagalan ini adalah contoh sempurna dari hubris korporat.
Kesuksesan besar di satu wilayah tidak menjamin kesuksesan di wilayah lain yang budayanya bertolak belakang. Tony Fernandes, sang CEO, dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang karismatik dan agresif. Namun, di Jepang, gaya kepemimpinan yang agresif seringkali dipandang sebagai ketidaksabaran yang merugikan. Puncak dramatisnya terjadi pada bulan Oktober 2020. Pengumuman kebangkrutan dilakukan secara mendadak. Staf di bandara diberitahu melalui email dan telepon. Tidak ada perpisahan yang manis. Tidak ada masa transisi. Hanya pintu yang ditutup, lampu dimatikan, dan pesawat yang ditarik kembali ke Leasing. Ini adalah akhir dari sebuah ambisi besar yang memakan biaya triliunan. Satu persatu rute ditutup. Pesawat diparkir permanen. Karyawan kehilangan mata pencaharian. Investor kehilangan nilai saham. AirAsia harus mengakui bahwa mereka tidak bisa menaklukkan segalanya. Jepang tetap menjadi kuburan bagi mimpi ekspansi mereka. Mereka mencoba bermain di level liga yang berbeda, dengan aturan yang tidak mereka kuasai, dan mereka membayar harga yang sangat mahal untuk keangkuhan tersebut. Apakah ini akhir dari ekspansi internasional mereka? Tentu saja tidak. AirAsia masih tetap menjadi raksasa di Asia Tenggara. Namun, setiap kali mereka membicarakan rencana ekspansi ke negara maju, bayang-bayang kegagalan di Jepang ini akan selalu menghantui. Ini adalah pelajaran pahit bagi setiap startup atau korporasi yang merasa bisa menduplikasi kesuksesan dengan cara yang sama di mana saja. Kalau kamu merasa kerugian di Jepang ini sudah gila, tunggu sampai kamu tahu bagaimana strategi mereka di pasar India yang juga sempat membawa mereka ke ambang kehancuran finansial. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa terobsesi dengan pertumbuhan hingga mengabaikan realitas dasar ekonomi, kamu wajib menonton video kami tentang strategi ekspansi gagal AirAsia di pasar India. Jangan lewatkan analisis mendalam di video tersebut.